ulama ahlus sunnah wal jamaah itu secara tegas menyatakan bahwa Allah itu bila kaif, bila makan, bila zaman. Allah itu tidak ada kaifnya, tidak bisa kita katakan seperti apa, tidak bisa kita katakan dia bertempat, kemudian juga tidak dibatasi oleh waktu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas aras, ya, maka itu menyelisihi pandangan dari ulama ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, kalau misalnya dikatakan Allah ada di atas aras, sebelum aras itu tercipta di mana Allah? Ya. Kalau kita mengatakan Allah ada di atas aras, nah sekarang sebelum aras itu ada, karena aras itu bukan sesuatu yang qadim. Ya. Pernah aras itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Ah, sekarang Allah sudah ada, aras tidak ada, di mana Allah? Ya. Kemudian Allah ciptakan aras. Lalu tiba-tiba kita mengatakan Allah ada di atas aras. Oh, berarti keadaan Allah itu berubah. Allah itu tidak mungkin berubah keadaannya. Allah tidak bertempat sebelum ada aras. Setelah Allah menciptakan aras, Allah tetap seperti keadaannya, tidak bertempat. Sebetulnya kesalahan pemahaman itu muncul karena, mohon maaf, kekeliruan dalam pemahaman dan penerjemahan ayat. Ya, kekeliruan dalam penerjemahan ayat. Kan di Al-Quran memang banyak ayat yang berbunyi misalnya summastawa alal arash, ya, atau inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin summastawa alal arash. Istawa itu di terjemahan Al-Quran sering diterjemahkan bersemayam, dan sering diterjemahkan begitu, bersemayam. Padahal itu satu pilihan kata dari sekian banyak alternatif makna istawa. Inilah keterbatasan bahasa. Ya, keterbatasan bahasa dalam ini bahasa Indonesia, Pak. Ketika kata istawa dipindahkan maknanya ke bahasa Indonesia, dipilihlah istawa bersemayam. Sementara di benak kita yang namanya bersemayam itu bertahta, berarti ada singgasana, raja di atas itu. Seperti itulah namanya bersemayam. Apalagi kemudian ada ayat tentang wasi'a kursiyuhu, kursinya Allah. Berarti betul-betul kita bayangkanlah itu kursi. Kemudian Allah bersemayam, bertahta di atas kursi itu. Nah, ini pemilihan makna yang tidak tepat. Istawa itu banyak sekali maknanya istawa. Di antara maknanya adalah menguasai. Allah itu menguasai aras. Makna yang lain dari istawa itu adalah bahwa Allah SWT mengatur urusan di atas aras, dan macam-macam makna yang lainnya. Cuma kan langsung dipilih itu satu kata, bersemayam. Muncullah seperti itu. Nah, agak beda Pak misalnya dengan kata yad. Kan di Al-Quran juga ada yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia, atau bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang dengan luas. Kata yad dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan dengan tangan, tapi ini tidak terlalu bermasalah karena di kamus-kamus bahasa pun yang namanya tangan tidak selamanya berarti tangan begini, tapi dia biasa dimaknai dengan kekuasaan. Nah, misalnya dia memerintah dengan tangan besi, bukan berarti tangannya betul-betul terbuat dari besi. Kan dikatakan dia memerintah dengan tangan besi, bukan berarti tangannya betul-betul besi, tapi maksudnya kekuasaan. Jadi ketika disebut tangan Allah di atas tangan manusia, masih bisa diterima itu penerjemahan. Kita bisa memahami, maksudnya di sini kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Tapi kalau dipilih misalnya bersemayam, pasti di benak orang yang membaca ayat itu, arahnya itu ya seperti raja yang bersemayam di atas singgasana kerajaannya. Akhirnya muncullah kesan Allah itu bertempat. Pak, ini dihindari betul oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, boleh kita mengatakan bahwa Allah itu terkesan menempati satu tempat. Nggak bisa, Pak. Cuma akal kita manusia ini memang terbatas. Kita ini manusia, ya namanya manusia, nggak bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada dalam lingkupan waktu dan tempat. Selalu kalau ada sesuatu itu ada batasan tempat, ada batasan. Contoh, ada yang datang terus dia katakan,
ada tabrakan. Pasti pertanyaan kita itu apa Pak? Kalau ada yang mengatakan ada tabrakan, di mana? Karena kita tidak bisa membayangkan ada kejadian seperti tabrakan, tidak ada tempatnya. Kalau dia katakan, ya ada tabrakan, di mana? Apalagi yang berikutnya, kapan? Atau misalnya kalau ada yang mengatakan, saya tadi ketemu dengan ini, dengan kiai ini, pasti kita tanyakan itu apa Pak? Di mana ketemu? Karena kita tidak bisa membayangkan ada pertemuan yang tidak ada tempatnya, ada pertemuan tidak ada waktunya. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah itu sudah ada sebelum ada tempat dan waktu. Kemudian Allah menciptakan tempat dan waktu, maka Allah tidak akan pernah terikat dengan tempat dan waktu. Nah, itu betul-betul ditegaskan. Maaf. Cuma sekarang ini Pak, kelompok yang diidentifikasi Wahabi, saya kan digencar sekali itu bahwa Allah bersemayam di atas aras. Selain pakai ayat-ayat tadi, saya juga sudah pernah jelaskan, ada yang selalu mengaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Wah, itu buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas langit, kemudian bertemu dengan Tuhan, ya, di atas langit. Wah, tidak, langit itu bukan tempatnya Allah, bukan tempat tinggalnya Allah, tapi langit itu adalah tempat yang dipilih oleh Allah bagi Rasulullah untuk menjumpainya. Saya pernah membuat perbandingan Pak, Nabi Musa, di mana Nabi Musa menjumpai Tuhannya? Di Bukit Tursina. Tapi adakah ulama yang mengatakan bahwa Bukit Tursina itu adalah tempat tinggalnya Allah? Tidak ada. Kenapa Nabi justru kita katakan bahwa langit itu tempat tinggalnya Allah? Sementara tidak ada yang pernah mengatakan Bukit Tursina itu adalah tempat tinggalnya Allah. Padahal di Bukit Tursina Nabi Musa menjumpai Tuhan. Jadi Bukit Tursina itu tempat yang Allah pilih bagi Nabi Musa untuk menjumpainya. Maka langit juga adalah tempat yang dipilih oleh Allah bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjumpainya. Sama Pak, kalau misalnya ada yang, Ustaz, bisa kita ketemu? Oh bisa. Di mana kita ketemu? Kita ketemu nanti di Masjid Al-Ihsan saja ya. Pengajian. Saya ketemulah di sini Pak. Apakah bisa dikatakan Masjid Al-Ihsan itu tempat tinggal saya? Bukan, cuma tempat yang saya pilih bagi teman tadi untuk menjumpai saya. Ya, tapi ini walillahil masalul a'la Pak ya. Allah itu tentu sangat jauh untuk diperumpakan, untuk memudahkan pemahaman. Jadi sekali lagi saya tegaskan, karena ini vital Pak masalah akidah. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu berpandangan bahwa Allah itu tidak bertempat. Ya. Kalau Allah bertempat, maka tempat itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh kita mengatakan Pak Allah itu bertempat, termasuk ketika mengatakan bahwa Allah bertempat di atas aras. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.